Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan juga syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan yang telah kita terima, mulai dari kenikmatan berupa iman, Islam, taufik, kesehatan dan seterusnya. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa berjumpa lagi, bersua kembali dalam majelis yang insyaallah taala penuh berkah ini, yaitu majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang menjadi panutan kita, baik dalam berucap, berperilaku dan juga berbuat, sehingga kita dengan seperti itu, dengan menjadikan beliau sebagai panutan kita, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa saya juga senantiasa mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang ikhlas, maka seseorang itu akan diterima amal ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya sahnya amal ibadah atau sempurnanya amal ibadah itu adalah tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan kebaikan, balasan pahala dari apa yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Alhamdulillah, sebelum kita mulai majelis kita ini, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Kita hadiahkan pahala Fatihah tersebut kepada Syekh Abdullah Al-Harari, pengarang dari kitab Mukhtasar yang insya Allah pada siang hari ini akan kita kaji, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat-kerabat kita dan juga semua umat Islam yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil ma qara'na min al-Fatihati wa ma tuqabbala min a'malina as-salihah لمؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله الهرري ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من ذكرناه. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagian awal dari apa? Dari pasal kedua. Pasal kedua dari kitab apa? Kitab At-Taharah was-Shalah, dari kitab Mukhtasar ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pasal tersebut, yaitu pasal yang membahas tentang kewajiban yang ditujukan kepada seseorang terkait tentang sholat yang ada kaitannya dengan apa? Dengan wali, hak seorang anak atas walinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yaqulul muallif rahimahullah. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma minal idi wal ahkam. Yajibu kadza wa yahrumu kadza. Wa mashru'iyyat as-siwaki wal jama'ati. Jika pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa seorang wali itu mempunyai kewajiban apa? Memerintah seorang anak yang sudah berusia 7 tahun dan dia adalah orang yang mumayyiz, seorang anak yang sudah mumayyiz, maka wali wajib untuk menyuruh anak tersebut apa? Untuk melakukan sholat. Dan juga sebelum memerintahkannya sholat, wajib untuk apa? Mendasarinya dulu dengan ilmu. Artinya apa? Mengajarinya agama, ilmu tentang sholat. Itu kalau 7 tahun. Dan jika dia sudah mencapai usia 10 tahun dan juga tidak juga dan dia belum mau sholat atau dia meninggalkan sholat, maka apa? Wajib bagi wali, bukan hanya boleh, bukan makruh, tapi apa? Hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib untuk memukul anak tersebut dengan pukulan-pukulan tertentu sehingga apa? Sehingga anak ini merasa jera dan mau melaksanakan sholat dan juga mengqadha'nya. Juga tentang puasa. Kemudian di sini Syekh mengatakan wajibu alaihi, di antara yang wajib atas seorang wali itu adalah wajib wali tersebut untuk apa? Ta'limuhuma minal aqaidi wal ahkam. Wajib untuk apa? Mengajar keduanya. Maksud dari mengajar keduanya itu adalah mengajari apa? Anak yang masih kecil tadi, 7 tahun atau 7 tahun dan seterusnya, yang sudah mumayyiz, apa? Baik laki-laki ataupun perempuan. Mengajarinya apa? Minal aqaid, mengajari keduanya tentang akidah, wal ahkam, dan juga hukum-hukum, bahwasanya yajibu kadza wa yahrumu kadza, bahwa ini wajib dan ini haram, wa masyru'iyyat as-siwaki wal jama'ati, dan juga mengajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu disyariatkan untuk melakukan siwak dan juga berjamaah. Jadi apa? Inti dari paragraf ini, yaitu inti dari apa? Penggalan yang telah kita baca itu adalah bahwa seorang wali yang sudah mempunyai seorang anak yang mumayyiz dan dia sudah berusia 7 tahun, wajib apa? Wajib untuk mengajari anak tersebut ilmu-ilmu agama. Perkara-perkara agama, yang mana perkara agama ini merupakan dasar-dasar ilmu agama, yang mana dasar-dasar ilmu agama tersebut apa? Diketahui oleh setiap orang yang muslim.
Artinya apa? Diketahui oleh orang yang alim dan juga orang yang awam. Diketahui oleh orang yang alim dan juga oleh orang yang awam. Artinya apa? Wajib mengajari anak kecil ini sebelum dia balik, mengajarinya perkara-perkara ilmu agama, ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok, dasar ilmu agama yang pokok, yang wajib untuk mereka ketahui kelak nanti setelah balik. Wajib mereka yakini setelah mereka balik. Wajib mereka balik. Haram untuk mereka lakukan setelah mereka balik. Artinya apa? Kita membekali mereka ilmu-ilmu tersebut yang wajib untuk mereka ketahui, wajib untuk mereka yakini, mereka lakukan, atau wajib untuk ditinggalkannya setelah baliknya. Kita kasih bekal sebelum apa? Sebelum mereka balik. Sebelum mereka balik sudah mempunyai bekal tersebut. Bekal-bekal itu apa saja? Di antaranya itu adalah ta'limuhuma minal aqaid. Yaitu apa? Mengajarinya tentang keyakinan. Yang dimaksud dengan keyakinan ini apa? Usulul aqaid, yaitu dasar-dasar atau inti-inti keyakinan. Inti-inti keyakinan ini apa? Inti keyakinan ini meliputi apa saja sih? Yaitu al-imanu billah wal imanu bi rasulih. Wajib mengajari mereka makna syahadat yang pertama dan juga makna dari syahadat yang kedua. Mengenalkan kepada mereka tentang Allah. Apa itu Allah? Siapakah Allah yang wajib disembah? Tak disembah. Menyebut dengan cara apa? Mengenal Allah itu bukan dengan cara mengenal apa jenis kelaminnya, di mana tinggalnya, berapa tinggi badannya, berat badannya, dan seterusnya. Siapa ayahnya, siapa ibunya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu cara mengenal Allah. Yang seperti itu adalah cara kita mengenal sesama kita, mengenal sesama manusia. Kalau kita mengenal seseorang, maka kita ditanya apa, di mana dia lahir misalnya, tempat tinggalnya di mana, siapa orang tuanya, dan seterusnya. Itu cara kita mengenal sesama kita, sesama manusia. Sedangkan kita mengenal Allah bukanlah dengan cara seperti itu, bukan dengan pengenal secara fisik, karena Allah Ta'ala itu bukan benda. Allah Ta'ala itu bukan benda. Kita mengenalkan mereka, mengenalkan anak ini, mengenalkan Allah kepada anak-anak kita, itu dengan cara apa? Mengajari mereka sifat-sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah. Mengajari mereka apa saja sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, pasti ada pada Allah. Di antaranya adalah mengatakan dengan cara mengajarkan kepada mereka apa? Bahwasanya alam semesta ini ada dan pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Ta'ala. Dan pencipta ini adalah pencipta ini tidak diciptakan, tidak butuh pada pencipta yang lainnya. Artinya apa? Pencipta ini tidak diciptakan oleh yang lainnya. Sebagaimana apa? Dan hal yang seperti ini kita ajarkan. Allah, buktinya adalah adanya alam semesta ini. Alam semesta ada, pasti ada yang menciptakannya. Kita menulis, kita kasih pendekatan kepada anak tersebut. Kita menulis, ada tulisan ini berarti ada yang menulisnya. Jika ada kita menaruh suatu benda di pojok ruangan, kemudian tiba-tiba kita tinggalkan ruangan kemudian apa? Ketika kita mulai kembali ke ruangan tersebut, ternyata bendanya sudah tidak di pojok ruangan lagi, tapi di tengah, sudah pindah. Artinya apa? Yang terbesit dalam benak kita itu apa? Bahwasanya benda ini, barang tadi itu yang asalnya kita taruh di pojok, itu pasti ada yang memindahnya. Artinya apa? Memindahnya, perpindahan tempat benda tadi itu pasti ada yang melakukannya, pasti ada yang memindahnya. Mungkin benda mati tadi itu gerak sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. Artinya apa? Jika hal yang seperti ini saja butuh pada yang melakukannya, butuh pada yang membuatnya, maka apa?
lebih-lebih lagi alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Kita beri penjelasan setidaknya seperti itu kepada seorang anak. Artinya apa? Kita kenalkan siapa Allah, bahwa Allah itu ada, adanya Allah tidak bermula, adanya Allah tidak mempunyai akhiran, tidak akan punah, tidak akan binasa. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha berfirman, kemudian dan seterusnya, maha kuasa, maha berkehendak. Nah, kita sebutkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan juga apa? Kita sebutkan juga dalil atau bukti kepada anak tersebut bahwasanya Allah itu ada. Jadi bukti secara akal bahwa bukti secara akal bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Adanya Allah itu tidak serupa dengan adanya makhluknya. Kalau makhluk itu ada, mempunyai tempat, maka kita tidak mempunyai, maka Allah Ta'ala tidak mempunyai tempat. Jika seorang hamba itu mempunyai ukuran, mempunyai warna, berbicara dengan huruf, suara, dan bahasa, maka semuanya ini tidak terjadi pada Allah. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak mempunyai tempat, tidak berukuran, tidak mempunyai warna. Kalamnya Allah bukan berupa huruf, suara, dan bahasa. Kita ajarkan mereka, kita perkenalkan hal ini semuanya kepada anak-anak kita. Hal-hal yang seperti ini wajib untuk kita ajarkan. Ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan awwalu ma yanbaghi taqdimuhu. Hal yang pertama kali yang hendaknya diajarkan terlebih dahulu. Itu apa kata beliau? Muqaddimatun fil i'tiqad, yaitu pendahuluan, ya, pendahuluan dalam masalah keyakinan. Maksudnya apa? Hal-hal dasar dalam masalah keyakinan, yang mana hal-hal dasar ini mencakup apa? Tashtamilu ala ad-dalil ala ma'rifatillahi subhanahu, yaitu apa? Pendahuluan ini mencakup dalil apa? Dalil tentang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita apa? Inti dasar dari keyakinan kita, yaitu apa? Tentang mengenal Allah. Dan juga dikasih dalil, kita ajarkan kepada mereka bukti bahwasanya Allah itu ada, bukti bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya, meskipun kita di dunia ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajarkan kepada mereka. Jangan sampai orang itu anak nanti itu apa? Terkena apa? Biusan ataupun pengaruh dari orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengaruh dari orang-orang di luar Islam. Kita sering mendengar bahwasanya orang yang ateis, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya pencipta alam semesta. Mereka suka menggoda anak, suka mengganggu pemikiran seorang anak. Mereka mengatakan kepada anak tersebut, kalian melihat meja? Ya, berarti meja itu ada. Kalian melihat papan tulis ini? Ya, kata anak-anak itu. Jadi papan tulis itu ada. Kata mereka, apakah ini dibuat menggiring? Tujuannya apa? Akhir-akhirnya, ujung-ujungnya adalah mengatakan, apakah kalian melihat Allah? Kata Tuhan, kata guru itu, guru yang ateis itu. Kemudian anak-anak mengatakan tidak, karena jelas di dunia kita tidak melihat Allah. Kata guru tadi, karena Allah tidak bisa kita lihat, maka Allah tidak ada. Jadi apa? Bukan kata dia, kalau tidak bisa dilihat berarti tidak ada. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka ini adalah jangan sampai anak itu terganggu dengan godaan atau ucapan-ucapan yang menyimpang seperti ini. Makanya dengan hal yang seperti ini adalah hal yang bertentangan dengan akal sehat kita. Makanya dalam kisah tersebut kan bahwa seorang anak yang cerdas dianya, dengan mudahnya dia mengatakan, membantah gurunya tadi itu, apakah
kalian melihat, dia mengatakan kepada kawan-kawannya, apakah kalian melihat akal guru ini? Nah, kata anak-anak, kata teman-temannya tidak. Jadi apa? Dia mengatakan kalau misalnya seperti ini, maka sesuai dengan ucapan gurunya tadi itu, maka apa? Gurunya itu adalah orang yang gila, tidak melihat akalnya tidak bisa dilihat. Nah, itu artinya apa? Bukan kita. Jadi apa? Meskipun maka apa? Ini tidak membuktikan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak ada. Jadi apa? Meskipun kita di dunia tidak bisa melihat Allah, tapi tetap Allah Ta'ala itu bisa dilihat kelak di akhirat. Kemudian ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan apa? Menafsirkan ayat lan tarani, ketika Nabi Musa bertanya, meminta kepada Allah agar Allah menampakkan zatnya kepada Nabi Musa agar bisa dilihatnya di dunia. Akhirnya jawaban dari Allah adalah lan tarani, bahwasanya engkau wahai Nabi Musa, menurut sebagian ulama menjelaskan lan tarani itu artinya apa? Engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Jadi seperti itu, meskipun tidak bisa dilihat di dunia, tapi kita pasti akan bisa melihat Allah nanti di akhirat. Amin ya alamin. Jadi seperti itu. Kata Ibnul Jauzi lagi apa? Tashtamilu ala ad-dalil ala ma'rifatillahi subhanahu wa yudhkaru fiha ma la budda minhu. Dan juga diajarkan di dalam masalah keyakinan itu hal-hal yang harus disebutkan. Seperti apa? Seperti pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad. Diajarkan kepada anak ini apa? Diajarkan kepada anak apa itu? Masalah tentang pengenalan terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah seorang laki-laki, putra Abdullah, dan dia itu adalah orang dari bangsa Arab. Jadi wajib mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah putra dari seorang ayah yang bernama apa? Siapa? Abdullah. Dan dia adalah orang Arab. Kemudian dilahirkan, dia wajib juga mengetahui dan diajarkan kepada ini, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekkah, diangkat menjadi nabi ketika beliau tinggal di Mekkah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan meninggal di kota Madinah dan dimakamkan di sana. Wajib mengajarkan hal yang seperti ini. Wajib juga mengajarkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai para malaikat, dan Allah Ta'ala memberikan mereka tugas-tugas yang wajib untuk mereka laksanakan, dan tidak ada satupun dari malaikat itu yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum, dan para malaikat itu semuanya tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Kemudian wajib juga mengajarkan kepada mereka bahwasanya akhirat itu ada. Allah Ta'ala nanti akan menjadikan membumi hanguskan atau memusnahkan seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, dan semua hal yang mempunyai nyawa. Semuanya itu akan dimusnahkan oleh Allah. Kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Manusia dan jin akan dibangkitkan oleh Allah. Begitu juga dengan malaikat. Dan orang-orang yang mukmin dari kalangan manusia dan jin itu mereka akan masuk ke neraka, masuk ke dalam surga yang berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang abadi dan kekal. Dan orang-orang yang kafir baik dari kalangan manusia ataupun jin pasti akan masuk neraka yang di dalamnya terdapat siksa-siksa yang pedih, yang kekal dan abadi. Jadi seperti itu. Ini semuanya wajib diajarkan kepada anak tersebut. Sebelum apa? Sebelum mereka diajari hal-hal yang lainnya. Sebelum mereka diajari hal-hal yang lebih rendah dari situ, dari masalah pentingnya atau keutamaannya.
Artinya apa? Diajarkan kepada mereka hal-hal yang jauh lebih utama di dalam masalah keagamaan ini. Makanya sahabat Jundub Ibn Abdullah suatu ketika beliau berkata, beliau ini menyampaikan pengalaman beliau bagaimana ketika beliau ini belajar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajak orang untuk mengikuti, meneladani bagaimana cara beliau mengajar, mana yang lebih dahulu diajarkan. Jadi kata sahabat Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah atau ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kata beliau, dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedangkan kami adalah anak-anak kecil yang hampir mencapai usia balik, mencapai batas balik. Artinya apa? Ya, sekitar usia 12-13 tahun yang seperti itu. Itu fityan hazawirah. Ta'allamna al-imana fata'allamna al-imana qabla al-Qur'an. Kata beliau, kami dulu itu belajar keimanan sebelum kami belajar Al-Qur'an. Jadi dimantapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati anak-anak yang ada di masa beliau, itu masalah tentang keimanan. Tsumma ta'allamna al-Qur'an, kemudian diajari oleh Rasulullah Al-Qur'an. Fazdadna bihi imana. Kata sahabat Jundub, fazdadna bihi imana, dengan seperti itu, dengan kita mempelajari iman terlebih dahulu, kemudian belajar Al-Qur'an, dengan seperti itu kami bertambah keimanan kita. Keimanan kita semakin kuat, semakin tebal. Jadi seperti itu. Bahkan di sebuah riwayat yang lain ada tambahan yang menyebutkan bahwa yang terjadi pada masa setelah beliau ini, setelah Rasulullah meninggal, akhirnya kata sahabat Jundub, kalian ini sekarang mengajarkan Al-Quran sebelum masalah keimanan. Jadi terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menilik garis dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang pertama kali beliau sampaikan kepada umat manusia? Yang pertama kali itu adalah masalah keimanan. Selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekkah. Beliau ketika itu sangat getol mengajarkan keimanan seperti itu. Hanya ada beberapa hal, masalah hukum-hukum, masalah syariat, masalah fikih yang diajarkan oleh Rasulullah. Baru kemudian semakin banyak itu kapan? Di akhir-akhir ketika beliau setelah hijrah ke Madinah. Dengan seperti itu semakin banyak syariat-syariat atau hukum-hukum fikih yang beliau ajarkan. Jadi beliau mengajarkan pertama kali berdakwah itu mengajarkan masalah keimanan. Dengan seperti ini maka sangat patut bagi kita untuk meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah, garis dakwah Rasulullah ketika kita mengajarkan hal ini kepada anak kita. Mana yang terlebih dahulu didahulukan, yaitu mengajarkan masalah keimanan. Kemudian di antara hal yang wajib untuk diajarkan itu adalah wal ahkam. Jadi mengajarkan tentang hukum-hukum. Artinya masalah fikih. Diajarkan masalah fikih. Yang fikih ini lagi-lagi kembali ke awal tadi, yaitu fikih yang berkaitan dengan dengan ilmu din ad-daruri. Jadi wajib, artinya wajib untuk melakukan haram melakukan itu dan seterusnya. Kita ajarkan kepada mereka bahwasanya sholat hukumnya fardu ain. Kita ajarkan kepada mereka bahwasanya puasa bulan Ramadan sebulan penuh, di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Diajarkan kepada mereka
hukum-hukumnya juga. Bagaimana agar seseorang itu bisa melakukan sholat dengan sah, bagaimana seseorang itu bisa melakukan puasa dengan sah, apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan puasa. Jangan ditambah dengan hal-hal yang keliru. Jangan diajarkan kepada anak ketika puasa jangan nangis misalnya. Kalau nangis nanti puasanya batal. Bukan seperti nanti anak itu akan memahami apa? Bahwasanya menangis itu bisa membatalkan puasa. Menangis nggak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Menangis itu akan membatalkan puasa itu kapan? Kalau misalnya air matanya itu masuk ke mulutnya dan ditelannya. Nah, artinya apa? Puasanya batal karena menelan air matanya itu. Jadi seperti itu, bukan sekedar menangisnya. Kemudian juga apa? Wa yahrumu kadza, kita ajarkan kepada mereka hal-hal yang haram. Artinya apa? Bukan berarti apa? Bukan berarti kita mengajari mereka untuk melakukan hal yang haram ini. Kita ajarkan kepada mereka hal-hal yang haram, tapi apa? Kita peringatkan mereka jangan sampai terjerumus dalam perbuatan tersebut. Jadi apa? Kita sendiri ataupun mengajarkan orang lain, mengajarkan anak kita. Hal-hal yang haram itu tujuannya sekali lagi bukan apa? Untuk melakukan keharaman tersebut. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti tidak penting, justru penting. Ini termasuk hal-hal yang harus dipelajari minal ilmi min ilmi din ad-daruri, termasuk ilmu agama yang daruri yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap orang. Karena salah seorang sahabat juga mengatakan suatu ketika kebiasaan para sahabat itu apa? Kebiasaan para sahabat itu adalah bertanya kepada Rasulullah apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi mereka bertanya ini, ya Rasulullah, apa yang kamu nasihati kepadaku agar aku lakukan? Apa amal baik yang seharusnya aku lakukan? Itu biasanya para sahabat bertanya. Tapi ada satu sahabat yang bertanya bukan bertanya kebaikan-kebaikan, tapi apa? Bertanya keburukan-keburukan. Nah, akhirnya apa? Sahabat yang lain bertanya-tanya, kok kamu nggak biasa? Tanya pertanyaannya kok di luar kebiasaan para sahabat yang lain. Sahabat ini kemudian bertanya, mengatakan, ta'alamtu syarra la lisyarri. Aku ini belajar tentang perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang haram, la lisyarri, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, bukan perbuatan haram tadi itu. Tapi apa? Walakin litawaqqihi. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk menghindarkan diri saya terhadap perbuatan buruk tersebut. Kenapa? Fa innamal lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Karena seseorang yang tidak mengetahui perbuatan buruk, tidak tahu apa itu perbuatan buruk yang diharamkan, yang dilarang di dalam agama Islam, maka dia akan terjerumus dalam perbuatan tersebut. Jadi apa? Kita ajarkan penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak apa masalah-masalah yang termasuk perbuatan haram. Termasuk apa? Kita sebutkan kepada mereka haram untuk berzina. Kita jelaskan zina itu apa. Kita apa? Sampaikan kepada anak haram untuk melakukan liwat. Kita jelaskan kepada mereka liwat itu apa. Haram hukumnya untuk berbohong meskipun dalam kondisi bercanda. Anak-anak suka canda, tapi apa? Kita peringatkan mereka jangan sampai mereka berbohong dan lain sebagainya. Wa masyru'iyyat as-siwak wal jama'ati, dan juga wajib untuk mengajari mereka bahwasanya di dalam agama Islam itu disyariatkan untuk melakukan bersiwak, untuk melakukan apa? Perbuatan bersiwak. Bersiwak itu menggunakan kayu yang namanya araq, kemudian apa? Untuk membersihkan gigi kita. Nah, dan juga berjamaah. Wajib kita ajari kepada mereka bahwasanya di dalam agama Islam itu apa? Itu disyariatkan untuk melakukan sholat jamaah. Sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Dan ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah.
Maksudnya yang fardu kifayah itu adalah sholat berjamaah tadi itu. Kemudian kita akan menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan, kalau misalnya ada orang meninggalkan sholat, apa hukum yang berkaitan dengan orang ini? Syekh mengatakan radhiyallahu anhu, wa yajibu ala wulatil amri wa qatlu tarikis sholati kasalan illam yatub wa hukmuhu annahu muslim. Wa yajibu, dan wajib, ala wulatil amri, bagi penguasa. Yang dimaksud dengan penguasa di sini siapa? Yaitu khalifah. Khalifah atau gubernur yang diangkatnya, penguasa-penguasa di bawahnya yang beliau angkat, yang diangkat oleh seorang khalifah, ataupun para qadhi yang dipekerjakan oleh khalifah-khalifah tersebut. Wajib itu apa? Wajib untuk qatlu tarikis sholati kasalan. Wajib untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat karena malas. Jadi apa? Kalau misalnya ada orang meninggalkan sholat, tidak mau melakukan sholat, dia ini meninggalkan sholat ini apa? Karena malas. Bukan karena apa? Bukan karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib baginya. Dia masih meyakini bahwa sholat itu masih wajib baginya, tapi apa? Karena malasnya sehingga dia meninggalkan sholat tersebut. Jadi dia ini jika meninggalkan sholat karena malas, maka apa? Dia ini wajib bagi seorang penguasa, khalifah, waliyul amri, qadhi, dan seterusnya, yang berwenang untuk apa? Wajib bagi mereka untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat tadi itu. Ini kapan wajib membunuhnya? Kapan dibunuhnya? Wajib dibunuhnya kalau misalnya tidak mau melaksanakan sholat pada waktu tersebut, dan juga pada waktu sholat pada waktu uzur. Jadi apa? Ada dua waktu dari sholat, seperti yang pernah kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa sholat itu ada waktu sholat itu adalah ada yang makan waktu asli. Jadi misalnya sholat zuhur, waktunya itu adalah tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayangan suatu benda itu serupa dengan benda tersebut ditambah bayangan istiwa jika ada. Kemudian waktu asar itu adalah setelah keluarnya waktu zuhur sampai tenggelamnya seluruh bulatan atau lingkaran matahari. Waktu maghrib itu dari waktu asar sampai tenggelamnya atau hilangnya mega merah, dan seterusnya. Ini semuanya yang disebutkan itu adalah waktu asli. Jadi seseorang itu kapan dibunuh karena meninggalkan sholat? Ketika waktu aslinya sudah keluar dan juga sudah keluar waktu uzurnya. Kalau enggak waktu uzur itu yang dimaksud dengan waktu uzur adalah waktu di mana sholat itu bisa dilakukan pada waktu sholat setelahnya atau sebelumnya pada kondisi tertentu. Jika ada uzur, misalnya dalam kondisi uzurnya itu adalah dia sedang dalam bepergian jauh. Kalau dia sedang bepergian jauh, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat zuhur misalnya di waktu sholat asar, ya kan? Nah, sholat asar ini adalah waktu uzur bagi sholat zuhur. Jadi sholat zuhur bisa dilakukan pada saat safar dalam bepergian jauh. Itu boleh melakukan sholat zuhur pada waktu sholat asar. Maka waktu sholat asar merupakan waktu uzur dari sholat zuhur. Waktu isya itu merupakan waktu uzur dari waktu sholat maghrib. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya orang ini meninggalkan sholat zuhur, kabunuh oleh seorang khalifah tadi itu atau wulatul amr, para penguasa, itu kapan? Ketika sudah waktu asli dari sholat tersebut, juga uzurnya jika ada. Jadi kalau misalnya sholat tersebut
mempunyai waktu asli dan waktu uzur, maka apa? Jika dia meninggalkan sholat tersebut, maka apa? Dibunuh ketika keluar waktu uzurnya. Kalau meninggalkan sholat zuhur misalnya, dibunuh itu kapan? Ketika masuk sholat maghrib. Ketika masuk sholat maghrib. Meninggalkan sholat asar, kapan dibunuhnya? Ketika masuk sholat maghrib. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah hukum bagi seorang yang meninggalkan sholat karena apa? Karena malas. Dan ini dilakukan karena apa? Jika apa? Illam yatub, diberlakukan, ini akan dilaksanakan jika dia belum bertaubat. Jadi apa? Jika dia belum bertaubat dari dosa itu, yaitu dengan cara apa taubatnya? Yaitu dengan cara melakukan sholat tadi itu. Kalau dia akan dibunuh oleh khalifah, karena meninggalkan sholat zuhur, maka apa? Jika dia melakukan sholat zuhur sebelum dibunuh, maka apa? Hukuman bunuh ini ditangguhkan, akan dihapuskan. Karena apa? Dia sudah bertaubat. Nah, jadi apa? Jika dia bertaubat, maka apa? Dosanya ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak bertaubat, maka apa? Maka jika dia dibunuh karena dosa meninggalkan sholat, maka apa? Maka dosa sholat ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hukuman bunuh ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang disebutkan, yang ditentukan apa itu hukumannya di dalam agama Islam. Jadi apa? Hukuman itu ada yang berupa had, dan had itu merupakan hukuman yang sudah ditentukan jenisnya ataupun jumlahnya di dalam agama Islam. Nah, yang seperti ini namanya had. Dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, al-hududu kaffaratun. Artinya apa? Al-hududu kaffarat itu artinya apa? Had itu jika diberlakukan atas seseorang itu bisa menghapuskan dosa seseorang. Jadi dosa yang dimaksud di sini apa? Dosa yang karena dosa tersebut seseorang mendapatkan had. Jadi kalau misalnya seperti ini, dia mendapatkan hukuman karena meninggalkan sholat, dibunuh karena meninggalkan sholat, maka apa? Dia ini dosa meninggalkan sholatnya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah apa? Karena dia sudah dibunuh, sudah diberlakukan had atasnya. Jadi seperti itu. Ini adalah seorang yang meninggalkan sholat, dia belum bertaubat sampai dia dikenai hukuman bunuh. Dan ini adalah orang yang meninggalkan sholat karena apa? Karena malas. Dan orang yang meninggalkan sholat karena malas ini di sini dijelaskan wa hukmuhu annahu muslim, bahwa hukumnya itu dia masihlah beragama Islam. Dia adalah seorang yang muslim. Artinya apa? Artinya ketika dia sudah dikenai hukuman mati, dibunuh oleh khalifah karena meninggalkan sholat tadi itu, maka apa? Maka dia itu wajib untuk dimandikan, wajib untuk dikafani, wajib untuk disolat, dan wajib untuk dikuburkan, dan untuk dikuburkan di makam orang-orang Islam. Boleh untuk dimakamkan di pemakaman wakaf yang diwakafkan untuk umat muslim. Jadi seperti itu. Ini karena apa? Karena dia adalah seorang yang muslim, dan kita jelaskan tadi itu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya itu apa artinya? Artinya adalah dia itu seorang muslim. Dia seorang yang muslim. Karena seandainya dia itu bukan orang yang muslim, maka dia ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, dan juga dosa-dosa kufur lainnya.
tetapi Allah itu apa? Akan mengampuni dosa di luar kesyirikan bagi orang yang dalam kondisi muslim jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Beda ketika seseorang itu meninggalkan sholat bukan karena malas, tapi karena apa? Karena dia ini memang meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Dia tahu, dia sudah mengetahui bahwa sholat itu wajib. Dia tahu bahwa sholat itu wajib, dan apa? Meskipun seperti itu dia tetap saja mengatakan sholat tidak wajib. Artinya apa? Dia mengatakan, dia menentang agama Islam. Dia melawan agama Islam. Dia tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada hadis. Di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya apa? Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Sholat hukumnya wajib. Tapi apa? Tetap saja dia mengatakan sholat tidak wajib. Kalau misalnya seperti ini, sehingga dia meninggalkan sholat karena keyakinan dia bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka apa? Dia di sini hukumnya keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Dia adalah seorang yang murtad. Kenapa seperti itu? Iya, karena dia telah melawan agama Islam, menentang Al-Quran, menyalah-nyalahkan hadis. Karena apa? Karena perkataan dia itu menentang Al-Quran. Hukum menentang Al-Quran itu adalah apa? Keluar dari agama Islam. Orang yang beragama Islam tidak akan melawan Al-Quran, tidak akan menentang hadis. Dan di dalam hadis dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, tapi dia mengatakan tidak, itu keliru. Sholat itu tidak wajib. Jadi apa? Menyalah-nyalahkan Al-Quran dan juga hadis. Orang yang mengatakan Al-Quran itu salah, hadis itu keliru, itu siapa? Orang yang tidak meyakini bahwa Al-Quran itu kitab suci, yang tidak meyakini bahwasanya Rasulullah itu pasti benar dalam apa yang disampaikannya. Orang yang seperti itu mengatakan bahwa Rasulullah bohong. Mengatakan Rasulullah bohong berarti apa? Dia tidak beriman kepada Rasulullah. Orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, jadi ya apa? Keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi kalau misalnya orang yang seperti ini meninggalkan sholat karena dia menentang kewajiban Al-Quran, menentang kewajiban sholat, dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka apa? Jika dia kemudian dibunuh, maka apa? Dibunuhnya dia ini bukan karena had, bukan seperti orang yang awal tadi. Kalau orang tadi itu meninggalkan sholat karena malas, dia dibunuh karena had, dan hal ini akan melepur dosa dia. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat karena dia meyakini sholat itu tidak wajib, padahal dia tahu sholat itu wajib, maka apa? Yang seperti ini, jika dia dibunuh, maka bunuh ini bukan karena hadnya, bukan untuk melepur dosa dia, tapi dia dibunuh karena dia sudah keluar dari agama. Man baddala dinahu faqtuluhu. Kata Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, yang yang asalnya Islam, kemudian keluar dari agama Islam, maka apa? Faqtuluhu. Kata Rasulullah, maka bunuhlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi apa? Itu bedanya. Orang yang kedua ini, jika dia dibunuh, maka apa? Maka tidak wajib untuk tidak wajib untuk dimandikan, haram untuk disolati, tidak wajib untuk dikafani, haram untuk dikuburkan di makam umat Islam. Jadi seperti itu. Jika sekarang tidak ada seorang khalifah, maka apa yang terjadi? Maka subhanallah, itu adalah sebuah cobaan bagi kita semuanya. Karena dengan tidak adanya khalifah yang adil, maka apa? Maka sekian banyak hukum Islam belum bisa untuk kita laksanakan. Sekian banyak hukum Islam belum bisa dilaksanakan, termasuk hal ini. Jadi apa? Kalau misalnya tidak ada khalifah,
Maka apa? Tidak boleh melakukan hukum ini begitu saja. Tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap orang yang meninggalkan sholat karena malas. Jadi apa? Kalau ada orang malas melakukan sholat, tidak boleh bagi seseorang pun untuk membunuhnya kecuali siapa? Kecuali khalifah ataupun orang-orang yang ditunjuknya. Jadi seperti itu. Ada khalifah pun kalau misalnya kita ada seseorang itu tidak ditunjuk untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat karena malas ini, maka apa? Tidak boleh bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas itu. Jadi apa istilahnya? Dengan seperti itu, ini apa? Menambah penekanan kepada kita untuk semakin menguatkan semangat kita dalam masalah sholat. Jangan sampai mengeluarkan sholat dari waktunya, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai melakukan sholat di luar waktunya, setelah keluar waktunya, apalagi sebelum masuk waktunya. Jadi seperti itu. Dia, kalau misalnya ada orang meninggalkan sholat karena malas dan tidak ada khalifah, dia tidak dibunuh dan apa? Tapi apa? Dia tetap melakukan, dia tetap dia tetap berdosa, dosa besar. Wajib dia untuk bertaubat. Tidak ada jalan lain kecuali dia untuk bertaubat. Taubatnya adalah dengan cara mengqadha sholat yang ditinggalkannya itu. Jadi apa? Mengganti sholat yang ditinggalkannya itu. Kemudian dijelaskan di sini, wa yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap orang muslim. Yang dimaksud di sini wajib atas setiap orang muslim ini, meskipun di sini ini perlu sangat difahami, jangan sampai disalah pahami. Meskipun di sini kalimat yang digunakan Syekh yaitu ala kulli muslim, atas setiap orang muslim, tapi maksudnya itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Ini perlu dicatat. Jadi yang dimaksud dengan yajibu ala kulli muslimin yang seperti yang di dalam permasalahan ini itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Yajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang muslim, amru ahlihi bis salati, untuk memerintahkan keluarganya melaksanakan salat. Wa kulli man qadara alaihim min ghairihim, dan juga wajib untuk memerintahkan setiap orang yang ia mampu untuk memerintahkannya, tapi apa? Meskipun bukan dari keluarganya. Jadi apa? Ini fardunya fardu kifayah. Jadi sebagaimana yang telah kita jelaskan, wajib untuk memerintahkan sholat itu apa? Diiringi dengan apa? Bukan diiringi, tapi didahului dengan apa? Didahului dengan mengajarkan mereka hukum tentang sholat. Wajib mengajari mereka hukum tentang sholat. Setelah itu wajib untuk memerintahkan mereka sholat. Begitu juga tentang perkara-perkara yang lainnya yang wajib. Maka apa? Wajib kita untuk beramar ma'ruf kepada mereka. Wajib untuk apa? Melaksanakan amar ma'ruf yang berupa apa? Amar ma'ruf itu apa sih? Memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Yaitu apa? Kewajiban, bahkan yang dimaksud di sini adalah sholat dan yang lainnya. Jadi wajib bagi kita untuk beramar ma'ruf kepada keluarga kita dan juga orang-orang selain. Amar ma'rufnya itu dengan cara apa? Melakukan memerintahkan mereka, mengajarkan mereka hukum-hukum tentang agama, diantaranya adalah hukum-hukum tentang sholat, memerintahkan mereka melakukan kewajiban-kewajiban, diantaranya adalah kewajiban sholat. Jadi seperti itu. Ini mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, hindarkanlah diri kalian, jauhkanlah diri kalian naron, dari api. Jadi apa? Allah Ta'ala memerintahkan
orang-orang yang beriman. Siapakah yang memerintah ini? Yang memerintah adalah Allah. Allah yang memerintahkan di sini. Dan kalau kita diperintahkan oleh Allah, maka lebih-lebih bagi kita untuk segera menaatinya. Kita diperintahkan oleh ibu kita taati, diperintahkan oleh atasan kerjanya juga ditaati, diperintahkan oleh kekasihnya juga ditaati. Lebih-lebih jika yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan kepada siapa? Orang-orang yang mukmin. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yaitu anfusakum wa ahlikum naro. Hindarkanlah diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Caranya bagaimana? Imam Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan allimu anfusakum wa ahlikum al khair. Jadi beliau Sayyidina Ali menafsirkan ayat ini, anfusakum wa ahlikum naro, menghindarkan diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka itu adalah cara mengajarkan ilmu agama, mengajarkan kebaikan kepada diri kita, yaitu kita sendiri belajar, dan juga mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga-keluarga kita. Dengan seperti itu maka bisa menghindarkan dirinya dan juga keluarganya dari siksa neraka. Karena kembali lagi yang wajib untuk dilaksanakan, bagaimana dia melakukannya. Kalau dia tahu bahwa itu wajib, tapi dia nggak tahu cara melaksanakannya dengan sah, bagaimana sah sholatnya, bagaimana sah ibadahnya. Kalau seseorang bisa menghindarkan diri darinya. Jadi sangat penting untuk membekali diri sendiri dan juga membekali keluarga kita, membekali anak-anak kita dengan ilmu agama, dan juga orang-orang lain yang mampu untuk kita ajarkan mereka, yang mampu untuk kita ajak mereka melaksanakan kebaikan, diantaranya yaitu sholat. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Jika ada yang mau dipertanyakan, disilahkan. Barakallahu fikum. Jika tidak ada, maka mari kita tutup majelis kita dengan membaca sholawat, membaca tahlil, sholawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Mbak Syafira bertanya, Ustaz, mumayyiz itu apa? Jadi sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan tamyiz itu apa? Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan apa itu tamyiz. Sebagian ulama mengatakan tamyiz itu adalah al-istiqlalu bi an yastaqilla fi at-ta'ami wal akli, fi at-ta'ami wasyurbi wa al-istinja, yaitu dengan cara apa? Itu sudah mandiri dalam makan, minum dan juga cebok, istinja. Jadi kalau misalnya seorang anak itu sudah bisa makan dengan sendirinya, nggak butuh bantuan pada kita, bantuan dari kita, sudah bisa makan dengan baik dengan sendiri, kemudian minum juga bisa minum sendiri, nggak tumpah-tumpah, dan dia juga mandiri. Kalau misalnya dia buang air kecil ataupun buang air besar, dia mandiri untuk mensucikan dirinya dari kotoran tersebut. Jadi dalam masalah istinja. Jadi dalam tiga hal ini kalau dia mampu untuk melakukannya sendiri, maka dia dikatakan sebagai seorang anak yang mumayyiz. Ini sebagian ulama. Ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tamyiz itu adalah sekiranya anak itu bisa memahami ucapan orang lain, fahmul khitab, faham terhadap ucapan orang lain. Jadi kalau diajak ngobrol itu nyambung, kemudian waradul jawab, dan jika dia ditanya pun
Kalau ditanya, dia itu akan menjawab dengan atas dasar apa? Atas dasar pemahaman, bukan dijawab atas dasar hafalan dia. Jadi dia menjawabnya itu apa? Menjawab karena dia paham pertanyaan dan paham jawabannya. Bukan ditanya kemudian jawabannya itu adalah karena hafalan ataupun asal-asalan. Kemarin kita contohkan anak yang menjawab karena asal-asalan itu apa? Nah, kalau contohnya misalnya ini warnanya apa? Warnanya hitam. Kemudian kita katakan kepada dia, hitam apa putih? Putih. Putih apa hitam? Hitam. Jadi asal-asalan dia itu, masih nggak tahu mana itu hitam, mana itu putih. Jadi yang seperti ini belum dikatakan sebagai seorang yang mumayyiz, orang yang hafalan, orang anak kecil yang ketika ditanya menjawab karena hafalan atau asal-asalan yang seperti ini, maka dia belum dikatakan apa seorang yang mumayyiz. Orang mumayyiz itu adalah anak yang sudah bisa memahami ucapan orang lain dan dia menjawab pertanyaan orang lain atas dasar pemahaman dia. Mbak Nuraini, jadi seorang wali itu wajib untuk menyuruh anaknya mengqadha sholat itu tidak setelah 10 tahun. Tapi apa? Setelah 5 tahun. Jadi setelah 7 tahun. 7 tahun dan dia sudah mumayyiz. Kalau dia meninggalkan sholat, apa yang kita lakukan? Apakah kita pukul dia? Tidak. Kita wajib untuk memerintahkan dia melakukan sholat, baik adaan ataupun qadaan. Pada waktu itu, pada waktu sholatnya, tepat waktu, ataupun mengganti sholat yang ditinggalkannya. Jadi apa? Ini kapan? 7 tahun. Kalau misalnya sudah 10 tahun, anak itu meninggalkan sholat, maka apa? Di samping kita perintahkan untuk melakukan qadha, kita juga wajib untuk memukul anak ini. Jadi kalau misalnya sudah 10 tahun, di samping diperintah untuk mengqadha sholat, tapi apa? Juga ada perintah untuk apa? Untuk memukul anak ini kalau misalnya sudah 10 tahun. Jadi apa? Mengqadha sholat itu, memerintahkan seorang anak untuk mengqadha sholat itu tidak berkaitan dengan 10 tahun. Tapi apa? Sudah 7 tahun dan dia sudah mumayyiz. Jadi anak itu kalau sudah mumayyiz dan sudah berusia 7 tahun hijriyah dengan sempurna, dia wajib untuk kita Recording in progress. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Recording stopped.